mereka ngelihatnya PT SAI atau mereka ngelihatnya gudang apa menariknya gitu, tapi karena dikemas dengan fun dan menarik sama teman-teman content creator ini, mungkin kita bisa ubah persepsi dan mindset orang atas perusahaan. Hai calon pemimpin masa depan, selamat datang di podcast SAI Indonesia. Kali ini saya bersama Ibu Yunike Gracia Putri Benjamin, seorang selebriti dan top kreator partnership manager untuk sosial media dan e-commerce global platform. Apa kabar Ibu Kakak? Iya, baik Mas. Tadi kakak menjadi selebriti dan top creator marketing manager. Itu kira-kira tanggung jawab atau fungsinya seperti apa sih, bisa cerita? Oke. Mungkin kalau di istilah perusahaan lain, sebenarnya pekerjaan saya sekarang ini mungkin lebih dikenal sebagai KOL manajemen atau influencer management. KOL itu kan key opinion leader ya. Jadi sebahasa simpelnya yang kita lihat di sosial media, yang kita lihat di televisi sebagai seleb, sebagai content creator, influencer, itu di balik orang-orang itu ada tim atau ada manajer yang membantu memanage mereka. Tapi kalau misalnya dari sisi perusahaan maupun dari sisi brand, itu berarti tujuan kita adalah membantu untuk memanage mereka untuk mencapai sebuah objektif atau tujuan dari perusahaan atau brand itu gitu. Jadi let's say misalnya kalau dari sisi brand mungkin mereka butuh bantuan dari teman-teman KOL untuk membangun awareness to brand mereka. Dari sisi perusahaan atau mungkin dari sisi saya yang sekarang bekerja di salah satu platform, berarti kita membutuhkan bantuan dari teman-teman KOL untuk mengikuti segala macam inisiatif campaign yang kita laksanakan gitu. Jadi intinya kita memanage teman-teman KOL, membantuin mereka untuk bisa mencapai objektif yang sudah ditentukan terlebih dahulu oleh brand maupun perusahaan. Begitu. Oke, nah kalau misalnya mau nanya nih, saya kan kadang-kadang suka seneng juga lah buat tulisan-tulisan kayak gitu. Itu bisa disebut content creator juga atau enggak ya? Bisa sebenarnya, bisa karena sebenarnya kalau misalnya untuk spesifik suka menulis, ada juga yang namanya content writer kan. Pak, jadi kalau misalnya kalau content writer itu mungkin lebih ke arah salah satu bentuk pekerjaan juga sebenarnya, title di perusahaan-perusahaan. Jadi contoh misalnya ada perusahaan brand atau perusahaan misalnya platform yang mereka butuh teman-teman yang bisa menulis artikel, mereka butuh teman-teman yang bisa menulis sebuah storyline gitu untuk televisi, untuk skit di Instagram, di TikTok, di Twitter, dimanapun itu kita biasanya sebutnya sebagai content writer. Tapi kalau misalnya pasam misalnya memang hobi untuk menulis, terus suka diposting di sosial media, itu aja sebenarnya bisa disebut sebagai content creator gitu. Sebenarnya semua orang bisa jadi content creator. Yang ngebedain kan cuman jam terbangnya aja kan. Ada yang sudah mulai duluan, dia udah berhasil membangun followers sendiri, udah berhasil bangun fanbase sendiri gitu. Tapi kalau misalnya besok misalnya pasam memutuskan, saya mau jadi content creator, itu juga sebenarnya bisa gitu. Ada syarat-syarat khusus nggak? Harus ada minimal followernya 1.000 atau berapa gitu menjadi content creator? Sebenarnya kalau misalnya kita mau ngomongin soal spesifik jumlah followers, misalnya harus berapa gitu, karena kadang teman-teman di sekitar saya, mungkin dari keluarga saya juga kadang suka tanya, emang kalau misalnya mau jadi content creator itu harus berapa sih followersnya gitu. Kalau misalnya kita mau bicara teknis, sebenarnya di setiap platform itu pasti benchmarknya beda-beda gitu. Kadang ada yang memutuskan kalau misalnya mau jadi content creator itu at least
followers harus di atas 10.000 lah misalnya kayak gitu. Tapi sebenarnya persepsi orang atas content creator itu sekarang sudah benar-benar beda-beda gitu. Misalnya nih ada satu content creator yang menurut aku dia content creator gitu, tapi menurut Pasam itu bukan content creator gitu, itu cuman orang iseng-iseng ngeposting hobi dia doang gitu. Jadi konsep content creator itu sekarang sudah tidak sesimpel mungkin beberapa tahun lalu yang kita anggap selebriti itu yang mereka yang ada di televisi gitu. Sekarang kan orang-orang content creator malah mungkin kebanyakan belum pernah masuk TV itu. Mereka mungkin munculnya di social media, mereka mungkin munculnya dari di event-event offline aja gitu. Mereka malah nggak pernah main di social media. Jadi yang kita sebut sebagai content creator itu sekarang agak susah ketika harus dijabarin mereka bisa di content creator itu syaratnya harus ini gitu. Tapi malah justru itu ngebuka kesempatan untuk semua orang bisa jadi content creator gitu. Karena content creator ini sendiri sebenarnya pekerjaan yang basically orang itu mengekspresikan apa yang mereka merasa mereka tuh paling bisa dan mereka paling suka gitu. Mereka mengekspresikan apa konten yang kira-kira bisa relate ketika orang lain itu yang gak kenal sama mereka ngelihat konten mereka gitu. Ada engagement. Iya gitu, biar ada engagement. Bahkan saya sendiri juga punya banyak teman yang mereka kerja full time di perusahaan, tapi mereka juga content creator gitu. Jadi mereka sempetin di kantor mereka sambil konten, mereka sempetin pulang kantor mereka konten gitu. Dan di luar kantor, di rumah, kalau misalnya kita cek akun mereka juga punya followers dan viewers yang banyak gitu. Jadi bukan berarti kalau pingin jadi content creator berarti harus pengangguran ya, harus gak ada kerjaan gitu. Iya enggak gitu, justru ada yang mungkin dia mulanya dari entrepreneur, dia punya brand nih, dia bikin brand sendiri gitu. Terus dia rajin kayak Pasam gitu, dia rajin ngeposting YouTube, dia rajin ngeposting di LinkedIn, rajin ngeposting di Instagram, sampai akhirnya konten dia ini dilihat sama orang lain suka, si orang ini dia akhirnya semakin dikenal lagi brandingannya gitu. Dia juga akhirnya bisa jadi content creator gitu, yang awalnya entrepreneur jadi content creator. Iya. Menarik ya, jadi mungkin ya selain kita menjadi orang profesional bekerja, mungkin karena kita kita punya hobi masak, kita bisa membuat konten mengenai masak. Atau kita hobi makan, kita bisa membuat konten-konten makanan gitu, atau restoran gitu ya. Oke. Nah, kalau boleh tanya juga nih, rencana ke depannya apakah memang mau bergerak di digital terus, atau mungkin ada rencana saya mau usaha lah, nanti saya mau buat apalah production house kayak sendiri, atau apa, ada rencana ke arah sana? Kalau untuk sekarang, karena kan sebenarnya saya itu masih tergolong baru ya di dunia profesional, jadi sebenarnya masih ada rasa haus untuk explore selain apa yang sudah pernah saya kerjakan ini, kira-kira apalagi ya yang bisa saya pelajarin gitu. Karena sebenarnya kan saya dulu kuliah di jurusan marketing, dan dunia marketing itu kan sebenarnya luas kan, tidak hanya digital marketing gitu. Bahkan mungkin kalau kita mau bicara spesifik, tidak hanya saya melihat dari sisi sebagai platform atau dari sisi brand gitu, mungkin bisa dari sisi kategori yang lain gitu. Jadi kedepannya masih ingin eksplor di dunia marketing juga, ingin belajar juga dari sisi kalau misalnya dari sekarang saya sudah ada bekerja di platform, saya ingin belajar juga dari sisi brand gitu. Kalau dari sisi brand itu kira-kira marketingnya seperti apa, karena kan pasti beda gitu. Kalau saya di platform, saya melihat dari mata bahwa semua orang itu adalah partner. Objektif saya adalah ngebantuin kalian semua untuk nge-achieve kalian punya target gitu, karena saya platform. Tapi kalau misalnya dari sisi brand kan saya punya target spesifik untuk brand saya sendiri gitu, dan itu pasti nanti inisiatif marketingnya akan beda juga gitu, sepenuhnya beda gitu. Dan mungkin sebenarnya
kalau di antara teman-teman saya yang sekarang juga berkarir di dunia KOL management, biasanya kita nggak akan jauh-jauh pindah atau bikin, kalau misalnya kita ada rencana pingin bikin usaha sendiri, nggak akan jauh-jauh dari apa yang kita kerjakan sekarang. Jadi biasanya teman-teman saya itu ada yang bikin agency sendiri gitu, ada yang bikin production house sendiri kayak Pak Sam bilang gitu. Jadi mungkin nanti Masih ada hubungan. jadi mungkin beberapa tahun ke depan bisa jadi kalau misalnya memang saya merasa sudah cukup punya ilmu gitu ya untuk bikin sendiri, mungkin bisa bareng teman-teman terdekat saya juga joinan untuk bikin gitu, karena memang itu hal yang udah sangat umum sih di antara kita-kita yang bekerja di dunia ini gitu. Karena kan untuk bekerja di dunia KOL management itu memang butuh experience di dunia entertainment itu sendiri gitu, di dunia teman-teman influencer sendiri. Jadi lebih gampang ketika agency atau production house itu dibentuk dari orang-orang yang memang sudah pernah bekerja di bidang itu sebelumnya. Nah, sebagai creator manager, apa yang bisa kakak pelajarin untuk misalnya ya untuk pengembangan karir ke depannya? Mungkin yang bisa saya pelajarin, jadi dulu waktu ketika saya di tempat kerja sebelumnya, saya punya lead, saya punya manajer yang bilang ke kita bahwa kalau misalnya kalian kerja dengan KOL, kalian kerja dengan brand partner, kalian kerja dengan siapapun di tempat kerja kalian, mereka semua itu adalah partner gitu. Mereka semua itu bukan, bahkan kalau kita membayar teman-teman influencer, mungkin orang mikirnya, oh kalau misalnya aku bayar kamu, berarti kamu yang butuh aku gitu. Nah, justru sebenarnya di dunia KOL management, di dunia kita bekerja memanage human itu, kita nggak boleh seperti itu gitu. Kita harus menganggap mereka sebagai partner. Kenapa? Karena bedanya adalah kalau misalnya kita menganggap mereka sebagai partner dan kita butuh mereka, mereka juga butuh kita gitu. Kita sama-sama kasih value, kita sama-sama barter value. Dari creator mereka akan kasih ke kita value berupa keahlian mereka dalam membuat konten. Mereka akan kasih kita value berupa trust dan juga engagement dari followers yang mereka udah susah-susah bangun. Tapi dari sisi kita sebagai brand atau misalnya sebagai platform, yang kita tawarkan ke mereka apa ya? Support gitu. Kita kasih support, kita kasih apresiasi gitu. Entah itu mungkin dalam bentuk yang intangible atau tangible gitu. Jadi kita menganggap semua orang itu adalah partner. Kalau misalnya dari awal mindset kita dalam berbisnis sudah seperti itu, dengan cara kita berkomunikasi, cara kita untuk sama-sama brainstorming strategi yang bisa kita lakuin nih, kita ada campaign ini, dari kamu bisa apa, dari aku bisa apa, itu akan lebih smooth gitu ke depannya gitu. Kalau misalnya dari awal kita udah mikir bahwa ya udah terserah kamu bikin sendiri, pokoknya aku bayar kamu berapa juta, kamu harus achieve target yang aku kasih, itu nggak akan bisa bagus dan nggak akan bisa sustain pasti. Auranya beda ya? Iya, auranya beda. Karena dari sisi content creator pun, karena saya juga benar-benar sering, bahkan beberapa udah temenan deket sama mereka, saya tahu gimana content creator itu mereka butuh dikasih kebebasan untuk berekspresi juga gitu. Mereka butuh untuk gak terlalu di pressure atas target yang mereka sendiri gak bisa jamin 100% mereka bisa achieve-in untuk kita gitu. Yang mereka bisa tawarin, yang mereka akan melakukan yang terbaik sesuai dengan value apa yang kita kasih ke mereka, sesuai dengan support apa yang kita kasih ke mereka. Dan nanti kalau misalnya mereka sudah selesai buatin yang kita minta, ya kita juga sebagai orang yang seharusnya menjadi partner mereka, kita kasih feedback dengan sewajarnya juga gitu. Jadi kita nggak bisa yang kayak nggak bisa nih, ini harus gini, ini harus achieve target kita spesifik angkanya segini gitu. Itu agak susah karena dunia digital itu kan nggak bisa diprediksi kan ya Pak. Kita nggak bisa prediksi angka viewers mereka berapa, kita nggak bisa prediksi angka
likes orang-orang di konten dia itu berapa gitu. Kita cuma bisa prediksi range-nya berapa dari history dia sebelumnya. Kan kita cuma bisa prediksi itu aja gitu. Jadi harus memperlakukan mereka sebagai partner. Kita juga harus open mindset-nya, kita harus bisa jadi orang yang fleksibel, dan kita harus bisa jadi juga orang yang lebih punya emotional intelligence juga sih, lebih tahu gimana caranya untuk menghandle orang-orang dengan personality yang beda-beda itu tadi. Ya. Nah, seberapa penting nih peran orang tua untuk pengembangan karir Kak? Kalau seberapa penting sih, penting banget ya pasti, karena orang tua saya itu mereka bukan tipe orang tua yang suka nanyain ke saya kayak, kamu nanti kalau misalnya lulus kamu kerja di sini aja deh gitu. Mereka nggak pernah sama sekali mengarahkan saya untuk bekerja atau untuk melakukan apapun sesuai dengan apa yang mereka mau gitu. Kalaupun misalnya mereka punya saran, mereka selalu mengkomunikasikan ke saya itu dengan cara kamu better ke ini deh, ini prospeknya lagi bagus, gini, atau misalnya saya punya kenalan di perusahaan ini, kamu mau coba nggak gini gitu. Jadi mereka nggak pernah yang memerintahkan saya untuk melakukan segala sesuatu itu sesuai dengan maunya mereka apa gitu. Dan itu yang bikin saya jadi mempunyai mindset yang lebih luas dalam hal apa sih yang pingin saya lakukan di hidup saya ke depannya gitu. Jadi saya lebih punya kebebasan untuk membuat keputusan sendiri. Wah, aku pengen belajar apa gitu. Karena dari dulu selalu dididik gak pernah dibatesin di satu kotak gitu. Mereka selalu open, saya mau apa mereka bolehin, saya mau apa mereka bolehin. Kalaupun misalnya saya bikin suatu keputusan yang salah juga, mereka tidak pernah menyalahkan saya yang sampai bikin saya jadi trauma bikin keputusan sendiri juga gitu. Jadi karena base-nya dari sana, saya dididiknya, akhirnya setiap kali saya bikin keputusan, either itu secara personal, either itu secara profesional, itu lebih tidak punya rasa takut untuk punya wewenang atas diri sendiri juga. Oke. Pertanyaan terakhir, kan PT SAI Indonesia tuh bergerak di dalam bidang distribusi dan logistik. Nah, Kak Keke bisa kasih rekomendasi kira-kira konten kreator seperti apa sih perlukan untuk PT SAI ini, sehingga mungkin kita bisa kerja sama juga ya dengan para konten kreator. Iya. Mungkin kalau misalnya untuk perusahaan seperti PT SAI, jadi konten creator itu ada yang tipenya menurut saya tuh, ada yang tipenya mereka tuh entertainment only, ada yang tipenya mereka itu edukasi. Jadi kadang itu bahkan sekarang brand yang kita sangka mereka sebenarnya tidak perlu bantuan dari creator yang punya kemampuan edukatif, mereka bisa pakai sekarang gitu. Karena dua jenis konten creator ini tuh punya kelebihannya masing-masing, punya keunikannya masing-masing. Contoh misalnya PT SAI, kalau misalnya kalian punya goals mencari konten creator yang bisa ngebantuin kalian untuk ngejelasin secara jelas, secara terstruktur perusahaan kalian itu seperti apa, terus apa yang bisa kalian lakukan untuk partner, itu mungkin lebih cocok ketika kalian cari konten creator yang memang di bidang edukatif gitu. Mereka yang ketika mereka bikin konten itu memang tipe kontennya benar-benar editingnya itu profesional, detail, mereka punya knowledge yang oke gitu. Tapi kalau misalnya dari sisi PT SAI mungkin pingin explore, kita pingin tunjukin kalau perusahaan kita itu juga punya sisi fun-nya juga nih gitu. Kita juga sekarang pingin explore ke apa yang anak-anak muda sekarang itu lagi gemarin gitu. Nah itu mungkin bisa ke content creator yang memang mereka entertaining gitu. Mereka yang bikin konten itu mungkin tidak seprofesional yang kategori pertama tadi gitu. Mereka cuma ngerekam seadanya, mungkin mereka cuma mampir ke sini, terus mereka tur ke kantor, ke gudangnya kalian gitu, editan seadanya, tapi mereka punya kemampuan entertainment yang
oke dan bikin orang itu yang mungkin mereka ngelihatnya PT SAI atau mereka ngelihatnya gudang apa menariknya gitu, tapi karena dikemas dengan fun dan menarik sama teman-teman content creator ini, mungkin kita bisa ubah persepsi dan mindset orang atas perusahaan kalian gitu. Jadi banyak sih sebenarnya yang bisa dieksplor dari PT SAI kalau misalnya ingin cari teman-teman content creator, karena content creator pun sekarang benar-benar semakin banyak, dari mulai yang mikro, yang kecil sampai ke yang besar, mereka semua punya value mereka masing-masing gitu. Jadi mungkin tinggal disesuaikan aja sama objektif kalian pingin lebih ke arah kita pingin nge-build brandingan yang fun nih ke PT SAI sekarang, atau kita pingin nge-build brandingan yang edukatif nih, yang bisa nyampein dengan jelas ke audiens yang kita mau. Nah, tinggal ditentuin dari sananya aja. Oke, terima kasih Ya, Kak Keke atas sharingnya. Oke, ada sedikit kenang-kenangan dari kita untuk Keke. Oke, demikian podcast SAI Indonesia kali ini. Semoga bisa memberikan manfaat dan bisa membuka wawasan bagi calon pemimpin masa depan. Sampai jumpa di podcast SAI Indonesia selanjutnya. Salam calon pemimpin.